Cak Pri di ngobrol asik dan ngobrol unik. Hari ini teman-teman kita mau materi kita mau sedikit kasih edukasi terkait produk granit tile ya teman-teman ya. Jadi banyak orang yang tidak mengetahui teman-teman apa sih bedanya keramik sama granit itu ya. Jadi banyak orang yang menyangka bahwa sama nih, sama-sama batunya, sama-sama terbuat dari tanah liat ya, sehingga kadang di pasaran itu customer sulit membedakan karena apa, keramik juga ada ukurannya 60 kali 60 teman-teman ya. Jadi di sini saya sedikit bantu mau menjelaskan ya. Untuk granit sendiri teman-teman, granit ini adalah bahan dasarnya adalah batu alam teman-teman ya, batu alam yang memang diambil dari alam, kemudian dia diolah kembali teman-teman. Nih kita coba lihat sedikit ini. Nah ini adalah batu alam teman-teman. Ini adalah batu alamnya. Kemudian kalau ini bukan granit yang homogenes ya, ini yang printing, dia masih ada campuran tanah liat ya. Jadi ini baliknya, ini bodinya ini bukan batu alam teman-teman ya. Jadi bercampur, masih ada komposisi. Kalau keramik itu murni tanah liat, kalau granit tidak teman-teman ya. Bedanya di apa? Bedanya dari segi kekuatan. Terus bedanya keramik dan granit apa? Satu, bahan dasar. Kalau keramik itu tanah liat teman-teman ya. Kalau granit bahan dasarnya adalah batu alam. Yang membedakan lagi, kenapa sih granit itu flatness teman-teman? Nah ini yang menjadi sebuah pertanyaan ya. Kan ada simbolnya flatness, jadi dia flat. Karena bisa dibantu ya, ini sisi-sisinya ini presisinya bagus. Nah, ini kalau tidak salah ya teman-teman ya, alat potongnya itu namanya monokalibro untuk alat potong granit. Kalau keramik, kalau presisinya bagus teman-teman, nah, mungkin teman-teman tidak asing ya, mereka sering menyebut dengan cutting ya, cutting. Jadi ada customer yang datang, Mbak aku mau beli keramik cutting ya. Keramik cutting yang disebut itu adalah ya itu teman-teman, alat potongnya itu, cuttingnya itu, sehingga presisinya juga lebih bagus. Perbedaan yang kedua adalah kalau granit itu flat, kalau keramik itu cembung ya. Jadi ketika kita lihat cahaya, kebetulan granitnya ada di bawah kita, ada cahaya atau benda di atas, kemungkinan barang itu posisinya sama teman-teman. Dia berada pada lokasi seperti yang Anda lihat di awal ya. Kalau keramik itu dia cembung ya. Cembung otomatis bisa membias teman-teman. Jadi kita lihatnya bisa dari kanan, bisa dari kiri, posisinya tidak sesuai. Itu perbedaannya. Kemudian perbedaan yang ketiga ya, dari segi harga. Nah, dari segi harga granit lebih mahal. Kalau keramik harganya lebih di bawah ya. Tapi bukan berarti keramik semuanya harganya ada di bawah granit, tidak teman-teman. Karena ada beberapa keramik yang memang materialnya juga khusus, dari desain juga lebih bagus, harga sama granit ini bersaing teman-teman. Tapi dia tidak sampai bersaing di granit yang ukuran besar ya. Jadi harganya paling mentok kurang lebih, kalau keramik itu per meternya bisa sampai 120, kayak keramik Roman ya, ukuran 60-60, punyanya Platinum ukuran 60-60 ya. Jadi dari sini keramik sama granit, worth it yang mana nih? Nah ini menjadi sebuah pertanyaan juga, ini worth it yang mana? Kan kalau dipasang di lantai sama saja, betul ya, sama dengan kita kalau pakai sepatu teman-teman, kalau kita pakai itu ya sama aja. Tapi after sale-nya teman-teman ya, kalau kita beli sepatu dengan harga 50.000 ya, paling ya nyawanya berapa ya, nggak sampai setahun ya. Kenapa? Sole-nya pasti hancur teman-teman. Ya jangan protes, jangan mengeluh kalau barang ini tidak sesuai, karena yang Anda beli harganya juga ada di bawah. Jadi kita tidak berbicara tentang jangka waktu ya.
Kalau kita beli sepatu bermerek yang mungkin harganya 200 hingga 300, dia bisa awet dari setahun hingga 2 tahun. Kenapa? Karena sole-nya juga bagus teman-teman. Ya, jadi selain sepatu itu nggak hanya kulitnya aja, tapi solnya itu menjadi salah satu inti dari kualitas sepatu tersebut. Itu kalau sepatu teman-teman. Nah, kalau granit sama keramik ya, granit sama keramik itu itu tadi karena dia flat teman-teman, otomatis juga lebih mudah pemasangannya dan juga lebih estetikanya juga lebih cantik ya. Untuk masalah presisinya, untuk sikunya apakah dia bisa sama tergantung dari pemasangan ya. Jadi kalau keramik biasanya nutnya juga masih lebar-lebar. Kalau granit identik dengan nutnya lebih rapat. Tapi hati-hati teman-teman, ada orang yang tidak mengetahui bahwa kalau beli granit dia bisa mepet-pet ya. Ternyata tidak teman-teman. Ternyata beli granit itu dia juga butuh space ya. Untuk apa? Ya untuk menyegah pemuaian. Granit di sini kalau kita lihat itu dalam kardus itu kan pasti ada tali ya. Tali yang tali plastik itu sebenarnya fungsinya untuk memberikan space antara granit satu dan granit yang lainnya ketika dipasang. Jadi kita potong-potong teman-teman. Jadi tali itu ada fungsi teman-teman ya, ada fungsinya. Jadi tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar dibuat itu aja. Karena apa? Sebenarnya kalau pakai lem aja kardus itu bisa tertutup dengan baik. Ya. Yang teman-teman perlu ingat untuk granit tile sendiri ya. Kadang kita lupa teman-teman, yang menurut kita memuai itu hanya pintu kaca. Kita lupa bahwa tanah juga bisa memuai teman-teman ya. Contoh nih, kalau kita pasang granit itu dengan lolo ya, atau pemasangan dengan semen instan, itu kita kurang ya, otomatis kompong ya, jadi mudah pecah teman-teman. Kalau diketuk itu bunyi tuk 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 gitu. Tapi kalau ternyata komposisinya terlalu banyak ya kan, dia tidak akan kompong. Sebaliknya nanti beberapa waktu ya, tiba-tiba keramik itu pecah. Kenapa? Karena dia tidak bisa menahan udara. Jadi bagaimana yang bagus? Ya udaranya harus terjaga. Makanya kita diberikan trowel untuk mempermudah kita untuk pengaplikasian granit dan keramik teman-teman. Nah, di sini granit ya, yang kebetulan saya pegang ini adalah krem polos ya, granit krem polos. Jadi granit itu semakin gelap kok semakin mahal ya, karena memang nilai dari pewarna itu juga menentukan ya. Seperti kita beli warna yang lebih gelap, mobil ya, semakin gelap semakin mahal ya kan, merahnya semakin merah juga semakin mahal. Sama dengan granit, pada dasarnya granit itu unsurnya adalah warna krem semua ya. Jadi kenapa krem murah ya, karena pada dasarnya itu. Lupa kenapa produk yang lain itu bisa mahal ya, mungkin dari kualitas dan volume. Ini kadang sama, cuman volume ya. Volume itu membedakan beratnya. Nih, ada yang lebih tebal, satu lembar diangkat juga lebih berat. Bedanya apa? Ya, volume itu tadi juga pasti akan membuat sebuah kualitas produk itu juga beda, teman-teman. Jadi kalau yang ini yang saya pegang ini printing, teman-teman. Printing ya, jadi dia warna-warna dasar. Kemudian kalau gelap ya otomatis dia ditambah warna kembali, sehingga prosesnya juga lebih lama ya, harganya juga lebih mahal karena pewarnanya tidak hanya satu teman-teman. Jadi kalau teman-teman bingung ya terkait granit sama keramik itu perbedaannya apa, mungkin bisa konsultasi dengan penjual ya. Jadi tidak hanya kita bilang granit itu harganya lebih mahal, keramik harganya lebih murah. Jangan mau teman-teman. Jadi kita harus lebih smart dalam
pemilihan produk yang akan kita beli. Ya, jadi kembali tadi yang untuk masalah jarak ya, ada jarak toleransi. Kita harus melihat di mana di kardus itu ada toleransi berapa mili untuk jarak natnya. Ya, untuk itu mungkin sekian teman-teman ya. Semoga yang saya berikan itu bisa menjadi manfaat ya. Kalau memang mau request lagi silakan ketik di kolom komentar ya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses.